Mamalaki naman ang agawin ng teman-teman yang dengan perasaan kalian pada hari ini. Misalnya perasaan kalian pada hari ini senang atau sedih atau marah atau lagi happy, itu nanti silakan diungkapkan. Oke, dari Adiba. Bagaimana perasaannya Adiba? Happy. Agni. Nggak turun. Kenapa Agni nggak turun? Malah sakit. Oke. So, kita doakan semoga Agni cepat sembuh ya. Amin. Bilkis. Senang? Fatih? Laras? Laras happy. Naila? Happy. Mirna? Happy Bu. Mirna happy. Rizky? Senang Bu. Senang. Rama? Senang Bu. Senang. Safa? Happy Bu. Ulfa? Senang. Senang. Yoka? Happy. Yulia? Mana Yulia? Oke. Zihan? Happy. Oke, rata-rata semuanya dalam keadaan happy dan semangat ya. Semoga sampai pembelajaran terakhir tetap seperti ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu agar kita semakin meningkatkan cinta kita kepada tanah air. Ibu minta semuanya untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat duduk semuanya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Yang pertama, selama pembelajaran kalian harus tertib. Yang kedua, selama pembelajaran harus bersikap dan berbicara yang sopan. Ingat kesepakatan kelasnya? Yang pertama tadi apa? Tertib. Yang kedua, sopan dalam berucap dan bertindak. Oke, agar pembelajaran kita pada hari ini makin semangat, kita melakukan ice breaking dulu yuk. Ice breaking chicken dance. Semuanya berdiri lagi. Chicken dance.
Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik wilayah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, nanti dengan menyimak video pembelajaran, anak-anak semua ini dapat menganalisis kabupaten atau kota dan provinsi tempat tinggal kalian pada saat ini. Yang kedua, dengan permainan morfologi, anak-anak semua itu dapat menyimpulkan karakteristik wilayah tempat tinggal kalian. Dan yang ketiga, nanti saat berdiskusi, anak-anak semua diharapkan dapat membuat karya objek khas daerah di Indonesia, khususnya di Palangkaraya. Oke. Adapun penilaiannya nanti ada dua. Yang pertama itu ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa itu karakteristik? Ya, karakteristik itu artinya adalah ciri-ciri. Karakteristik artinya ciri. Kalau wilayah, ada yang tahu arti wilayah? Wilayah itu sama dengan daerah ya. Jadi karakteristik wilayah itu apa? Adalah ciri-ciri atau sifat yang hanya ada pada di daerah tersebut yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Oke. Karakteristik itu bisa dari kondisi alam, ekonomi, sosial budaya, objek ataupun yang lain-lain. Ibu minta Rama untuk membacakan apa itu karakteristik wilayah. Nah, jadi karakteristik wilayah itu adalah ciri khas yang membedakan antara suatu daerah dengan wilayah yang lain. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Pegunungan. Ada yang tahu karakteristik wilayah pegunungan itu apa? Seperti apa? Banyak hutan. Udara yang nyaman dan sejuk. Ada yang pernah ke gunung nggak? Pernah ke gunung ya? Kita enggak. Nah, jadi karakteristik pegunungan itu adalah wilayah yang memiliki ketinggian yang relatif murah. Benar seperti kata Fahmi tadi, udaranya segar dan sejuk. Oke. Selanjutnya ada pedesaan. Ada yang tahu karakteristik pedesaan itu seperti apa? Pedesaan banyak sawah, bisa, terus banyak rumah. Rumahnya itu jarang-jarang ya, jaraknya. Ada yang tahu lagi? Ya, ada sungai. Nah, pedesaan. Ibu minta buat Mati untuk membaca karakteristik pedesaan. Wilayah yang dekat dengan alam pekerjaan masyarakatnya berdasarkan pada alam seperti bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Oke, jadi di pedesaan ini wilayah yang dekat dengan alam. Biasanya warganya itu bekerja itu bergantung kepada alam seperti pertanian, perkebunan, ataupun perikanan dan lain-lain. Kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu karakteristik perkotaan? Polusi, apalagi? Gedung tinggi, betul. Nah, kita buka perkotaan. Karakteristiknya wilayah yang memiliki gedung-gedung yang tinggi serta tingkat polusi udaranya itu sangat tinggi. Kemudian ini gambar apa? Sawahan. Ada yang pernah ke sawah, Pak? Iya. Ada yang tahu karakteristik persawahan itu seperti apa? Banyak lumpur. Iya, banyak lumpur, banyak padi. Iya. Padi, banyak padi. Oke. Ibu minta Lahas untuk membacakan karakteristik persawahan. Area berlumpur yang selalu digenang air, umumnya ditanami padi. Iya, betul. Biasanya di persawahan itu selalu digenangi dengan air ya, banyak lumpur serta persawahan itu umumnya ada tanaman padi.
Jadi pantai ini umumnya wilayahnya berpasir ya. Seperti hewan-hewannya ada kura-kura, kepiting, udang, apalagi laut, karang, dan lain-lain. Nah, selain membahas tentang karakteristik wilayah, kita juga akan belajar mengenai objek khas daerah yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu objek khas daerah? Objek khas. Ya, jadi objek khas itu adalah sesuatu yang hanya ada di daerah tersebut saja. Khas yang ada pada daerah tersebut. Contohnya seperti di Palangkaraya ini. Objek khas di Kota Palangkaraya ada yang tahu? Bundaran besar. Ya, bundaran besar. Terus apa Bundaran lagi? besar. Ya, betul. Oke, Ibu minta kita untuk membacakan apa itu karakteristik, apa itu objek khas daerah. Hal yang menjadi ciri khas atau ditunjukkan dari suatu daerah di Indonesia. Ini bisa berupa pakaian dan makanan tradisional, kemudian upacara adat atau kegiatan yang ada pada daerah tersebut. Oke, jadi objek khas daerah itu merupakan ciri khas suatu daerah yang hanya ada pada di daerah tersebut. Oke, kalau ini gambar apa? Monas. Monas ini ada di mana? Jakarta. Jadi objek khas Jakarta itu adalah Monas. Nah, Monas merupakan objek khas kota Jakarta. Kalau ini gambar apa? Bundaran besar. Nah, jadi bundaran besar ini merupakan salah satu dari objek khas kota Palangkaraya. Untuk keterangannya Ibu minta siapa untuk membacakan? Objek khas Kota Palangkaraya, Kabupaten, merupakan titik temu masyarakat serta persimpangan lalu lintas transportasi. Oke, betul. Jadi bundaran besar ini merupakan salah satu objek khas Kota Palangkaraya yang merupakan titik temu masyarakat serta persimpangan lalu lintas transportasi. Selain dari bundaran besar, tadi ada apa aja objek khas Palangkaraya? Pemandayan. Betul. Ada jembatan kah? Iya. Oke, ada yang tahu keterangan dari jembatan Cahaya? Ya. Oke. Ibu minta Mira untuk membacakan. Objek khas Kota Palangkaraya merupakan bangunan yang menghubungkan jalan ada bisa diseberangi dan membawa sungai Cahaya. Nah, ya jadi jembatan Cahaya ini merupakan objek khas Kota Palangkaraya yang merupakan bangunannya itu menghubungkan jalan ya agar bisa diseberangi dan membelah sungai Cahaya. Oke. Selanjutnya kita akan menonton video mengenai Kota Palangkaraya. Oke, yang lainnya silakan perhatikan dan simak videonya ya. Dan menuliskan informasi penting dari video kita yang bagus. Oke, posisi duduknya yang tadi ya. Jadi sebelah sana ini, ya, dan yang jauh. Sebelah saya ini, Palangkaraya,
aturan sudah mulai tulis pada dewa minat dan lain. Jadi untuk Islam saja sampai pada teknis suku, agama dan bahasa bahasa. Kalau misalnya kita mengenai bisa mengenai lebih lain. Oke, berdasarkan video yang tadi, ada yang mengetahui informasi penting dari Kota Palangkaraya? Kota Palangkaraya tadi memiliki berbagai suku orang-orangnya. Ada suku apa aja? Jawa. Ya, kalau agamanya tadi apa aja? Hindu, Islam, Kristen, Katolik. Nah, berdasarkan video tadi juga Kalimantan Tengah itu merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, berdasarkan video dan PPT tadi, sudah mengetahui nggak Kota Palangkaraya itu termasuk wilayah apa? Wilayah pedesaan kah? Wilayah pantai? Laras topinya. Wilayah apa? Perkotaan. Ya benar, wilayah perkotaan. Kemudian ibu kota dari Kalimantan Tengah tadi adalah Kota Palangkaraya. Ciri khasnya tadi apa? Objek khasnya? Objek khas Kota Palangkaraya besar dan oke, paham ya? Selanjutnya kita akan bermain bolos. Ibu minta kelompok satu, pilih satu orang maju ke depan. Tapi oke, yang lain kasih titiknya yang tegak. Jawabannya apa? Ya, bundaran besar. Yang lain tolong diperhatikan ya. Jawabannya benar? Benar. Kelompok 2. Siapa yang mau maju dulu? Ayo, Laras yuk. Nomor berapa? Nomor 1. Baca dulu. Memiliki gedung-gedung tinggi dan tingkat polusi tinggi merupakan karakteristik wilayah. Ya, perkotaan benar. Oke, nomor 3. Perwakilan. Nomor 3. Baca dulu soalnya. Objek khas Kota Palangkaraya merupakan bangunan yang menghubungkan jalan. Jembatan Kahayan. Iya, Jembatan Kahayan benar. Benar. Kemudian yang nomor 4, kelompok 1. Ya. Yoka. Yoka mau nomor berapa? Nomor 5. Ya. Baca soalnya Yoka. Ciri khas atau sifat unik yang membedakan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya merupakan pengertian dari. Ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah karakteristik wilayah. Kemudian soal
Iya, titik temu masyarakat Palangkaraya. Oke, semuanya sudah ini ya, sudah mengetahui karakteristik wilayah dan objek khas dari kota Palangkaraya. Sekarang kita ice breaking dulu. Semuanya duduk tegak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Oke, fokus semuanya? Ya, fokus. Oke, sekarang kita akan mengerjakan proyek ya. Proyek dan LKPD. Nanti proyeknya itu beda-beda. Kelompok 1 nanti akan membuat puzzle, kelompok 2 nanti akan membuat poster, kelompok 3 nanti akan membuat diorama. Oke, peraturan untuk kelompok 1. Coba perhatikan ibu kelompok 1. Nanti kalian membuat puzzle ya. Puzzle-nya itu pertama harus disusun dulu, baru disusun di kertas kosong. Kemudian dijawab LKPD. Kelompok 2, perhatikan ibu. Nanti kalian membuat poster. Sketsanya sudah ada, nanti tinggal dikasih warna dan dijawab LKPD. Kelompok 3, nanti kalian tinggal melipat kertas diorama dan menggabungkannya di kampus. Kemudian menjawab LKPD. Baik, ibu akan membagikan dulu. Oke, kata-katanya tolong dijaga ya. Tadi kesepakatan kelas kita apa? Berbicara dan bersikap yang sopan. Ini kelompok 1 kan? Ada. Poster. Kemudian LKPD kelompok A, kelompok 1 mana? Waktu pengerjaannya 15 menit mulai dari sekarang ya. Kelompok 2. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu pengerjaan LKPD dan proyeknya? Kalau ada yang kurang paham silahkan. Oke. Nah, masing-masing sudah ada tugasnya ya. Nanti tinggal disambung. Dan di depan tadi kampus. Paham? Oke, sekarang kelompok 1. Oke, kelompok 1 berarti ya. Coba Julia buka ini.
KPD-nya ibu. Nah, mana? Nama ditulis. KPD-nya gimana? Sudah? Kelompok 2 sampai mana sudah? Ayo. Waktunya tinggal sedikit. Ayo. Rizky. Ayo. Namanya lagi nih. Sudah? Periksa jawabannya ya. Oke, kelompok 1 periksa lagi jawabannya ya. Ini dirapikan lagi. Mana? Nah, sekarang ini lukiskan dulu.
selanjutnya, Yulia. Negara besar yang mana coba ditunjuk? Oke, negara besar yang ini ya. Oke, jembatan Kahayan coba tunjuk satu yang mana jembatan Kahayan. Oke, berdasarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, tanggapan dari kelompok 2 bagaimana? Suaranya kurang nyaring. Ya, suaranya kurang nyaring. Terus presentasinya sudah? Dibesari lagi. Ya, suaranya lebih besar lagi. Untuk kelompok 3 bagaimana? Kurang nyaring. Oke. Kita beri tepuk ini dulu yuk. Tepuk salut buat kelompok 1. Tepukkan salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke, kelompok 1 tadi sudah bagus dalam presentasinya, sudah berbagi tugas. Namun kurangnya adalah hanya memperbaiki tadi suaranya lebih nyaring lagi dan AKPD-nya lebih fakir lagi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Jempol 2 buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Mohon maju buat kelompok 2. Oke, perkenalan. Oke, perkenalan dulu. Coba duduknya yang rapi yuk. Kelompok 1 dan kelompok 3. Coba. Udah? Oke. Dari kelompok 1 bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Bagus. Oke. Kelompok 3 bagaimana tanggapannya untuk kelompok 2? Bagus, cuma pepet-pepetnya. Oke. Posternya bagaimana? Oke. Sekarang kita kasih tepuk wow buat kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke. Dari kelompok
kurang rapi. Presentasinya bagaimana? Kurang nyaring. Nyaring. Ada Oke. barisannya. Ada dikit. Sama dikit-dikit. Oke, kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Benar kelompok 3. Oke, jadi berdasarkan kelompok 3 tadi, pembagian tugasnya sudah bagus. Mengerjakan dioramanya sudah bagus, tapi kurang rapi ya. Dan presentasinya tadi juga sudah bagus. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menempelkan hasil karyanya di papan tulis. Kelompok 2, siapa yang mau menempelkan? Satu orang aja. Silakan tempel di atasnya. Oke, satu orang aja yang siap. Satu orang. Sekarang kelompok 1. Tapi di belakangnya ada robot dikit. Terima kasih ya. Kemudian dioramanya Ibu pajang di samping ya. Ibu pajang di sini ya. Oke, berdasarkan pengerjaan LKPD dan proyek tadi, ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini tadi belajar tentang apa? Tentang karakteristik wilayah. Wilayahnya apa aja tadi? Pertama ada pegunungan, terus Persawahan. pesawahan, Pantai. terus Pantai. pantai, lagi Perdesaan. pedesaan. Kemudian objek khasnya apa? Objek khas Kota Palangkaraya? Nelayan. Dan besar. Bundaran Besar. Oke, sekarang agar kita lebih semangat, kita ice breaking lagi yuk. Silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking alam sana. Oke, 2 kali lebih cepat.
Oke, duduknya Rizky yang rapi. Duduk rapi bagaimana? Oke, berdasarkan pembuatan proyek dan AKP dan tadi, bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Happy. Ada kesulitan nggak membuat proyeknya? Nggak ada. Sudah ya? Oke, sekarang Ibu ingin memberikan penguatan dulu tentang materinya tadi. Jadi kita tadi belajar tentang karakteristik wilayah ya. Arti dari karakteristik Laras dan Rizky. Kalau tertib ya. Jadi karakteristik wilayah tadi adalah ciri khas dari sebuah daerah yang membedakan dengan daerah yang lain. Ada macam-macam ya tadi, ada pegunungan, persawahan, perkotaan dan lain-lain. Sekarang Ibu ingin kesimpulannya secara menyeluruh. Apa itu karakteristik wilayah? Ada yang tahu? Ada yang mau memberikan kesimpulan karakteristik wilayah? Pengertiannya? Ciri khas Ya, ciri khas. Ciri khas apa? wilayah. Ya, ciri khas suatu wilayah dengan berbeda dengan wilayah yang lain. Kemudian Ibu minta tolong sebutkan karakteristik wilayah pegunungan. Ada yang tahu? Ya, hawa yang sejuk, terus Udara yang segar. udara yang segar. Ya, tinggi dan curam. Sekarang Ibu minta kesimpulan karakteristik wilayah pedesaan. Menyatu dengan alam. Terus ya, pekerjaannya banyak tergantung dengan alam. Sekarang selain pegunungan dan pedesaan ada perkotaan. Ada yang tahu karakteristik perkotaan? Banyak gedung-gedung tinggi. Kemudian ya, selain perkotaan ada apa lagi tadi? Persawahan. Karakteristik persawahan area yang digenangi air. Terus Umumnya ditanam padi. umumnya ditanami padi. Selain dari persawahan ada lagi? Ada saat udah. Sekarang pantai. Karakteristik pantai ada yang tahu? Ada hewan bintang laut, belang, apa lagi? Ya, selain itu ada lagi. Kita tadi sudah membahas tentang objek khas daerah. Ada yang tahu apa arti objek khas daerah? Objek khas, iya betul, ciri khas daerah yang hanya ada terdapat di daerah tersebut. Objek khas daerah Kota Palangkaraya tadi ada Jembatan besar, ya, dan jembatan cahaya. Keterangan jembatan besar tadi apa? Iya, tempat persimpangan dan titik pusat, ya, titik temu masyarakat Palangkaraya. Kemudian jembatan cahaya tadi keterangannya apa? Membelah sungai Cahaya dan menghubungkan jalan. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan dari awal sampai hari ini tadi? Gak ada. Kalau gak ada, Ibu ingin membagikan lembar evaluasinya dulu ya. Jangan lupa tulis namanya ya.
Yang lain silakan duduk ya, yang sudah silakan duduk. Oke, Mirna, silakan duduk. Naila. Yang lainnya sudah? Nah, oke. Nanti Ibu akan memeriksa hasil evaluasi kalian. Selanjutnya kalau ada yang remedial, Ibu akan mengasih remedial dan pengayaan sebagai tindak lanjut. Kemudian, Ibu ingin menanyakan tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini? Mulai dari tadi sampai dengan terus happy, gembira. Kegiatan mana yang anak-anak paling suka? Main. Apa lagi? Main apa? Terus selain itu apa lagi? Selain botol, ice cream, mewarna, bernyanyi, terus apa lagi? Ya. Kemudian materi apa nih yang perlu dipahami? Ada yang kurang paham materi yang tadi? Gak ada orang semua ya? Oke. Kemudian hal apa nih yang membuat anak-anak semangat belajar pada hari ini? Ada nggak? Oke, kalau bingung, Ibu mau ingin membagikan lembar refleksinya ya. Silahkan ditulis perasaan kalian pada hari ini. Bagaimana emotikonnya ya? Kalau senang berarti gambar senyum. Kalau sedih berarti gambarnya bagaimana? Oke, siap bos. Silakan tulis. Nah, Ibu aku lagi. Tidak apa-apa. Lebihan kan tadi? Oke, nah paling atas ini kalian diminta untuk membuat emoticon bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Terus ada senyum, ada sedih, ada bingung. Silakan dilatih emoticon mana. Kalau nggak ada emoticon yang di sini, kalian boleh bisa membuat sendiri. Dilatih. Ya, dilatih. Kenapa ya Kak? Kalau yang ini sedih, cemberut dia. Sedih dia. Ini berarti ini di bulan. Ya, kalau nggak ada di sini kalian boleh gambar sendiri ya. Jangan lupa kasih namanya ya. Bagaimana perasaan kelompok 2? Senang. Perasaan kelompok 1 bagaimana? Udah, Bu. Udah? Ya sudah, silakan tunggu ya. Namanya jangan lupa ditulis. Namanya ada bagian di bawah ya. Jangan lupa ditulis. Sudah? Sudah? Namanya sudah? Yang sudah silakan tumpang ya. Sudah? Kalau sudah duduknya rapi ya, tangannya tolong dilipat. Duduk rapi. Ya. Sudah? Sudah? Oke, udah bos. Sudah? Lagi, Bu.
semuanya Ibu minta untuk duduk rapi. Siap. Duduk rapi. Siap. Mana rapimu? Ini rapimu. Mana buktinya? Ini buktinya. Oke. Oke, teman-teman semua, anak-anak semua, Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya. Ibu mengapresiasi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah tenang, sudah tertib. Yang belum tertib tadi dimohon agar pembelajaran selanjutnya lebih tenang lagi ya. Oke. Selanjutnya ada yang tahu pembelajaran selanjutnya belajar tentang apa? Tahu ya. Pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gotong royong di lingkungan sekitar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu yuk. Anak-anak semua silakan berdiri. Menyanyikan lagu Manari Manasai. Rizky berdiri. Rizky dan Papi tolong tertib. Badannya jangan ada yang goyang-goyang gitu lah. Pukul gandang gerantung, hayak dengan terharu, sambil tuntang dan tahu, biar mundur dan maju, bahaya salendang, dimete itu kahang, ngaliri sampai lulu, jeim pendek membentuk. Ayo menari manasai, ela atau jemelan. Ayo menari manasai, ela atau jemelan. Lekas tuntang tabela, kelek kita mahaga, kesenian daerah, ayun katuya kita. Pukul gandang gerantung, hayak dengan prakanung, manga kita tawingan, putus kita jebauhan. Laras. Pukul gandang gerantung, hayak dengan prakanung, sambil tuntang bergaul, biar mundur dan maju, bahaya salendang, imete itu kahang, ngelirik sampai lulu, jeim pendek membentuk. Ayo menari manasai, ela atau jemelan. 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 Oke, silakan dulu semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang sudah belajar dengan tertib, yang sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias. Ibu berterima kasih banyak.